Makanya tagline-nya JBG adalah Helping Indonesian Breeder to Ship Their Fish Worldwide. Jadi kita ingin mengirimkan, membantu kepada teman-teman di ikan hias, mengirimkan ikannya ke luar negeri, ekspor ya. Nusatik menjadi penting bukan hanya buat pemerintah saja, tetapi penting juga buat seluruh komunitas stakeholder ikan hias Indonesia. Tetap dengan Nusatik ini membesarkan ikan hias Indonesia. Hasilnya adalah ekspor ikan hias Indonesia meningkat. Halo Newverse, saya Yoti Atmajaya dari JBG Transshipping Service. Kita juga sebagai pengurus dari Nusatik yang menangani acara event terbesar ikan hias di dunia. Saya bergerak di bidang pengiriman. Nama perusahaannya adalah JBG. Sebetulnya ini cikal bakalnya dari cupang. Jadi JBG itu singkatan dari Jotia Beta Gallery awalnya. Jadi jualan cupang. Tapi kita kebetulan di komunitas cupang itu ada permintaan, ada keinginan untuk mengirimkan ekspor bersama-sama. Maka pada awalnya kita bersama-sama komunitas mengirimkan secara berombongan ikan hias kita atau cupang kita ke luar negeri. Ketika itu tahun 2001. Jadi ini JBG ini boleh dikata perusahaan yang sudah tua, 23 tahun sudah, hampir 25 tahun. Akhirnya sekarang konsentrasi hanya pada pengiriman ikan teman-teman. Kita tidak berjualan lagi, hanya membantu pengiriman ke seluruh dunia. Karena di ekspor ini memang perlu jumlah yang cukup. Tetapi kita bagaimanapun berusaha untuk satu ekor pun dari teman-teman bisa kita layani. Makanya tagline-nya JBG adalah Helping Indonesian Breeder to Ship Their Fish Worldwide. Jadi kita ingin mengirimkan, membantu kepada teman-teman di ikan hias, mengirimkan ikannya ke luar negeri, ekspor ya. Jadi ini bukan satu perusahaan yang sama, kita bekerja sama antara Transhipper di Indonesia dengan partner kita di luar negeri, dimanapun, untuk bisa mendistribusikan begitu sampai di negara tujuan. Jadi Transhipper yang ada di luar negeri atau partner kita itu yang lalu nanti melakukan import clearance di negara tujuan supaya memudahkan karena jumlahnya banyak. Begitu selesai clearance lewat dari bea cukai sana, karantina sana, itu dikirim ke tujuan-tujuan dari teman-teman yang mengekspor dari Indonesia ini. Jadi mereka mencari buyer sendiri, kita bantu kirim ke partner kita dan partner kita kirim ke para buyernya yang ada di negara tujuan. Secara umum ada kantor pos kan, Indonesia ada Tiki, di luar negeri ada FedEx, ada DHL. Mereka tidak menerima ikan hias untuk diekspor. Nah itu
perlu penanganan tersendiri untuk ikan hias ini, sehingga ketika kita mau ekspor waktu pertama kali kita kesulitan karena jumlahnya kan cuma sedikit. Teman-teman penghobi breeder yang biasanya punya buyer di luar negeri mau ekspor 1-2 ekor itu kesulitan mengirimkan. Itu saya alami sendiri karena saya juga kan dulu breeder, dulu penjual ikan. Ketika kita ada internet, maka pembeli luar negeri itu berdatangan dan kita harus mengirimkan. Tren ini semakin lama semakin meningkat kan. Bahkan terakhir kan sekarang orang sejak pandemi sudah terbiasa dengan jual beli online, baik di dalam maupun di luar negeri. Sama, maka boomingnya ketika saat pandemi itu pengiriman kita luar biasa ke luar negeri. Ini menjadi sarana untuk teman-teman yang ada di sini mengekspor ikannya. Saya belum melakukan yang namanya import. Itu juga bisa dilakukan sebaliknya, sama aja. Karena sekarang yang kita inginkan adalah menjadikan Indonesia itu nomor 1 di dunia. Maka saya konsentrasi ekspor aja dulu, sebanyak mungkin partner di luar negeri, supaya kita bisa mengirimkan ikan-ikan kita kemana aja. Ya suatu saat kalau kita sudah meraih nomor 1, ya kita bisa buka apa saja, menjadi importir, sebaliknya juga tetap mempertahankan untuk menjadi eksportir nomor 1. Kita ini berkembang, mulai dari tadinya sebetulnya sebagai penghobi ya, penghobi menjadi breeder, kemudian menjadi eksportir, kemudian menjadi transhipper. Setelah kita mendalami soal transshipping ini, ternyata zaman berkembang dengan adanya yang namanya aplikasi, dan kita juga masuk ke dalam aplikasi mulai tahun lalu dan kita launching di Nusatik 2023. Aplikasi ini memudahkan kita untuk pertama kita mendaftarkan melalui aplikasi itu, tinggal lakukan di rumah. Kemudian dari aplikasi itu kita bisa melakukan pembayaran pengiriman. Jadi bank apapun yang ada kita bisa layani. Selanjutnya dari aplikasi itu kita bisa mendapatkan QR Code. QR Code ini bisa di-download dan ditempel di bungkus ikan sebagai label dengan identitas ikan ada di dalamnya. Kemudian juga posisi ikan ada di mana, tracking bisa dilakukan melalui QR Code tersebut. Sehingga si seller maupun buyer tahu di mana nih ikannya sudah berada pada saat pengiriman. Kita bisa tahu mulai dari si seller mendaftar, memasukkan kepada Jasper di lokal, sampai ikan ada di luar negeri di Jasper pengiriman ke buyernya. Nah, ini satu rentetan yang bisa dilakukan di dalam aplikasi JBG Transshipping ini. Ini boleh dikata baru pertama kali di dunia, belum ada bandingannya yang mengerjakan kecuali yang Jasper General seperti Tiki, JNE, ataupun yang di luar negeri seperti FedEx atau DHL. Nah, kita melakukan hal yang sama tapi khusus untuk ikan hias. Nah, ini memudahkan buat teman-teman yang ingin mengirimkan ekspor dan bisa mengikuti ikannya ada di mana. Bahkan dia bisa memunculkan foto, bisa munculkan video daripada ikannya, supaya pada saat di jalan kita bisa lihat ini ikannya sesuai nggak dengan pesanan. Bahkan ketika ada apa-apa, misalnya ikannya mati, mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi, itu bisa dalam perjalanan di-upload. Oh, ini ikan mati saat nyampe di transhipper atau sampai di buyer. Jadi ini kita bisa ikuti prosesnya semua. Ini yang kita lakukan untuk meningkatkan layanan kita.
ketika awal masuk ke ikan hias ini, saya langsung sudah berkecimpung di pameran-pameran internasional. Ketika tahun 2003 itu Aquarama di Singapura. Kemudian 2008 ada Aquafair di Malaysia. Sebelumnya Indonesia pun punya tahun 2004, ketika itu namanya Indofish. Indofish bertahan hanya 2 kali, 2005 terakhir, dan kosong sampai 2016. Tahun 2015 itu Aquarama pindah ke Cina. Di Asia Tenggara itu kosong. Maka Indonesia kembali berinisiatif melalui teman-teman komunitas yang dipimpin oleh Pak Sugi, itu membentuk yang namanya Nusatik atau Nusantara Aquatic. 2016 pertama kali di launch di ICE BSD. Beruntung karena kita membranding dengan level internasional dan didukung oleh banyak komunitas, ini perkembangannya cukup cepat dan masif. Tiap tahun kita adakan 2017, 18, 19, namun tahun 2020 seharusnya di akhir tahun sudah kita rencanakan untuk Nusatik, namun ada COVID di bulan Maret tahun 2020 itu. Akhirnya 20, 21, 22 kita vakum. Baru kita mulai lagi di 2023. Ini ada kerinduan dari teman-teman komunitas, teman-teman para penghobi di luar akan adanya event yang besar. Karena Aquarama yang tadinya pindah ke Cina, di sana mati pelan-pelan gitu. Dari tadinya setiap 2 tahun sekali, sekarang sudah berapa tahun belum ada lagi. Sehingga kita tetap dengan Nusatik ini membesarkan ikan hias Indonesia. Hasilnya adalah ekspor ikan hias Indonesia meningkat karena awareness ikan hias Indonesia yang cukup tinggi melalui kita berpromosi, berpameran. Akhirnya posisi yang tadi 2016 sekitar posisi ke-7 merangkak naik perlahan-lahan 2018 atau 2019 itu menjadi posisi 4, 2020 posisi 2, posisi 3 atau posisi 2 di 22. Harapannya posisi 1 dicapai di 2025 sesuai dengan rencana aksi nasional ikan hias dari 2020 sampai 2025. Maka Nusatik menjadi penting. Menjadi penting bukan hanya buat pemerintah saja, tetapi penting juga buat seluruh komunitas stakeholder ikan hias Indonesia untuk bisa menjadikan Nusatik sebagai alat berpromosi. Saya rasa itu. Saya senang dengan adanya Nusatik ini, makanya ketika diajak bergabung sebagai pemegang saham, saya lalu tanpa pikir panjang ikut bergabung. Sejak awal JBG pun ikut membuka stand di Nusatik. 2016 kita pakai stand yang 3x3 sampai 2019. 2023 kita menjadikan 2 kali ukuran bootnya jadi 3x6. Ini melihat progres animo dari orang-orang yang berkunjung ke Nusatik untuk bisa memudahkan ketika datang ke Nusatik, pulang bisa mengirimkan ikan melalui JBG. Sehingga kehadiran JBG di Nusatik bisa membantu Nusatik itu sendiri bagi para peserta atau para pengunjung dari luar negeri yang belanja ikan di Nusatik, kita bisa kirimkan balik setelah acara Nusatik selesai. Dan ini makanya JBG perlu hadir di sana. Mudah-mudahan ini akan berkembang juga untuk menjadikan JBG sebagai official partner dari Nusatik untuk transshipper. 2023 luar biasa. Saya
melihat peningkatan pengunjung yang signifikan. Para pengunjung pun yang datang ke stand JBG itu cukup banyak. Kita memanfaatkan Nusatik juga untuk memberikan penghargaan kepada para UMKM, UKM yang bergerak di ekspor ikan hias, di mana mereka yang sering melakukan ekspor, yang nilai pengirimannya juga banyak, itu kita berikan penghargaan yang namanya JBG Award. Ini kita berikan di acara Nusatik. Kemarin kita berikan kepada para eksportir ikan cupang, kemudian eksportir ikan ornamental fish, dan kepada partner transshipping kita di luar negeri. Tahun ini kita memberikan penghargaan JBG Award bagi UMKM, UKM yang ikan cupang, ikan gapi, Siphophorus, ikan koki, dan ikan-ikan ornamental fish yang lain. Jadi ada 5 ikan dan 1 adalah transshipper. Mudah-mudahan tahun depan akan berkembang terus. Tidak hanya 5 ini saja, ikan hiasnya kita bisa pecah-pecah lagi. Mungkin nanti ada lohan, ada arwana, ada koi. Yang saat ini untuk ikan-ikan yang besar-besar ini memang pengusaha-pengusaha besar umumnya, mereka sudah bisa ekspor sendiri. Yang kita lakukan, kita bantu atau kita bina adalah yang recehan. Tapi mereka punya semangat luar biasa untuk melakukan ekspor. Nah, ini kita dorong UMKM, UKM itu. Saat ini terus terang untuk Nusatik masih kepada kontes. Dampak terhadap para penghobi di kontes Nusatik itu sangat besar. Karena event di Nusatik, kontesnya adalah kontes yang boleh dikata elit, high class, ya, berkelas. Jadi mereka menunggu-nunggu acara event kontes-kontes ikan hias di Nusatik. Dan dari sana mereka bangga dengan memperoleh juara di event Nusatik. Apalagi beberapa ikan sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, dari menteri. Nah, ini diharapkan juga untuk semua jenis ikan hias nanti ada penghargaan tertingginya setingkat presiden. Jadi sekarang bertahap dari menteri, Menko, akhirnya nanti semua bisa mendapatkan piala presiden di acara Nusatik. Itu suatu kebanggaan tersendiri buat penghobi ikan. Nah, dalam kaitannya untuk para yang UMKM, UKM tadi di Nusatik, itu mereka diharapkan, sebetulnya yang kita inginkan adalah kita memfasilitasi mereka untuk berpameran. Selain kontes ya, berpameran, kita ada bursa juga di stand kita di JBG, kita berikan space buat para UMKM terbaik untuk memajang ikannya. Dan kita berharap ke depan banyak para pembeli-pembeli atau buyer-buyer luar negeri hadir juga di Nusatik. Jadi tidak hanya kontes yang mana itu berkaitan dengan konsumen akhir, tapi juga kita berharap yang datang adalah bisnismen yang dari luar negeri, supaya kita bisa mempromosikan ikan hias kita kepada para importir di luar negeri, dan bisa mereka menjadikan Nusatik sebagai barometer ikan hias dunia gitulah.